Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anakku yang soleh dan soleha? Ya, Ustaz doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, sub tema 3 energi alternatif, pembelajaran 4, 5 dan 6. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih jauh, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan sebelumnya ya kemarin kita sudah membahas tentang sumber energi alternatif. Ya, kita sudah membahas yaitu ada energi alternatif yaitu dari sumbernya matahari, kemudian kita juga sudah membahas tentang angin yang akan dibahas menjadi PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan masih tentang energi alternatif yang kita akan membahas itu sumber energi itu ada dari air, kemudian juga dari biomasa dan juga ada dari biogas. Baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya untuk mengefektifkan waktu mari kita sama-sama bahas satu persatu. Air merupakan salah satu sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti BBM, air digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian ya perlu kali ketahui bahwasanya pada zaman dahulu orang banyak menggunakan BBM untuk penerangan. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Ya, bahkan saat ini sudah ada kendaraan bertenaga listrik. Kemudian saat ini listrik menjadi energi yang sangat penting bagi masyarakat, ya terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan. Listrik yang dibangkitkan oleh tenaga air termasuk energi yang tidak pernah habis. Ya, walaupun demikian kita harus tetap menggunakan listrik dengan hemat ya, walaupun tadi katakan bahwasanya listrik merupakan energi yang tidak pernah habis, tapi kita tetap hemat dan menggunakan energi listrik dengan bijak. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan tadi kita sudah membahas salah satu sumber energi alternatif yaitu yang namanya air. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini, kita akan sama-sama berlatih ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Ya, untuk nomor 1 di sini, berilah penjelasan tentang kegiatan pada gambar di samping. Kemudian, berilah contoh kewajiban yang harus kalian lakukan pada kegiatan tersebut, yaitu gambar nomor 1. Kemudian pada gambar yang kedua, di sini ada kegiatan apa dan kewajiban yang harus kita lakukan adalah kira-kira apa. Kemudian di gambar yang ketiga di sini juga ada sebuah gambar. Nah, kegiatan apa kira-kira dan kewajiban yang harus dilakukan adalah apa kira-kira. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Di gambar yang pertama di sini kita lihat bahwasanya ada sebuah pemandangan yang sangat indah ya, dengan habitat yang bermacam-macam, ada dari habitat air, ada juga dari habitat alam. Di sini ada berbagai binatang yang begitu menikmati pemandangan yang indah dan sejuk. Itulah ilustrasi dari gambar. Kemudian berilah contoh kewajiban yang kalian lakukan pada kegiatan tersebut ya. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan pada kegiatan tersebut?
Nah, Ustaz contohkan ya, jawabannya boleh beda. Silakan Ustaz contoh di sini bahwasanya kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mencemarinya. Nah, kemudian pada gambar yang kedua adalah itu kegiatan bergotong royong membersihkan selokan. Nah, kira-kira kewajiban yang harus dilakukan adalah yaitu bekerja sama dan saling membantu. Kemudian pada gambar ketiga itu adalah kegiatan bekerja bakti membersihkan sampah. Nah, kemudian kewajiban yang harus dilakukan adalah bekerja sama membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah beberapa pertanyaan dan juga jawaban. Bukan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan berlanjut itu tentang briket pengganti BBM ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Briket adalah bahan bakar yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, kemudian briket dapat dibuat dari batok kelapa atau tempurung kelapa, kemudian juga dari serbuk gergaji ataupun dari bambu. Nah, perhatikan di sini ada bahan-bahannya. Usah contohkan dua aja ya, yaitu bahannya dari tempurung kelapa atau batok kelapa, ada juga dari serbuk gergaji. Nah, kira-kira apa saja alatnya? Ya, untuk bahan tadi saya sebutkan ya, alatnya kita memerlukan itu kira-kira ada potongan bambu atau pipa sekitar setinggi 7 sampai 10 cm. Kemudian juga korek api. Nah, itu untuk untuk cara membuatnya kalian bisa membacanya di buku cetak masing-masing, ada di halaman 117 untuk mengefektifkan waktu. Dengan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kalian membaca tentang briket pengganti BBM, mungkin kita bertanya ada kekurangan dan kelebihan. Di sini kita akan coba membahas yaitu kelebihan bahan bakar yang terbuat dari briket. Di sini saya akan sebutkan kurang lebih 9 ya, 9 kelebihan bahan bakar yang terbuat dari briket. Nah, yang pertama bahwasanya kelebihannya menghemat bahan bakar, yang kedua daya tahan briket lebih lama, yang ketiga nyala bara api lebih bersih, kemudian yang keempat tidak berbau dan berasap, yang kelima kelebihannya aman dan tidak meledak. Kemudian kelebihan yang keenam, panasnya bara relatif lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh, tidak beracun. Yang kedelapan, ruangan dapur tetap bersih. Dan yang kesembilan, kelebihannya adalah perabot dapur tidak hitam atau tidak gosong. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas atau sedikit tentang briket sebagai pengganti BBM. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Ustaz, nah di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini kita ayo berlatih ya, berdasarkan bacaan di atas atau tadi penjelasan Ustaz. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita akan sama-sama jawab ya. Pertanyaan pertama, apa sajakah fungsi briket? Nah, kira-kira jawabannya adalah briket dapat berfungsi sebagai bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian pertanyaan yang kedua, alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan untuk membuat briket? Nah, tadi sudah jawab tadi ya. Sekarang kita sama-sama jawab di sini bahwasanya alat dan bahannya ada batok kelapa, kemudian bambu atau serbuk gergaji, kemudian ada bahan juga ada tepung kanji, kemudian ada pipa paralon setinggi 7 sampai 10 cm dan korek api. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan minimal 3 kelebihan briket jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Nah, di sini tadi kita sudah sebutkan 9 ya, diminta 3 saja kelebihan dari briket, yaitu menghemat bahan bakar, nyala api bersih, dan tidak berbau dan berasap. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa briket dapat berfungsi sebagai energi alternatif? Nah, kira-kira apa ya? Nah, jawabannya karena dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang kelima, penggunaan briket dapat mengurangi pencemaran. Nah, bagaimanakah pendapat kalian tentang pernyataan tersebut? Nah, bagaimana pendapat kalian? Nah, kalau pendapat Ustaz setuju ya. Mengapa setuju? Karena briket ramah lingkungan. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, tadi sudah kita membahas tentang masalah briket dari mulai kelebihannya, kemudian fungsinya, bahan-bahannya dan sebagainya. Nah, sekarang di sini kita akan lanjutkan berlatih ya. Nah, perhatikan di sini masih ayo berlatih. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, perhatikan, silakan di sini kurang lebih ada 3 pertanyaan. Ini yang masih berkaitan dengan briket, tapi ini menyangkut juga mata pelajaran matematika. Nah, silakan ya untuk pertanyaan-pertanyaan tentang matematika yang ada di halaman 119 di buku cetak kalian ya, silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sini kita akan lanjut membahas masih tentang energi alternatif, yaitu kita akan membahas tentang biogas. Kira-kira apa sih biogas itu? Ya, sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Ada banyak hewan di sekitar kita yang sangat bermanfaat. Daging hewan dapat menjadi makanan bagi manusia. Tenaga hewan digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan juga untuk bahan membuat kerajinan. Nah, kemudian kotor hewan pun dapat dimanfaatkan. Nah, kira-kira untuk apa? Nah, perhatikan di sini. Makin lama jumlah manusia makin banyak. Kebutuhan energi manusia makin meningkat. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak makin menipis. Penggunaan kotoran hewan untuk menggantikan BBM perlu diusahakan. Nah, kemudian hal itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, kira-kira apa? Ya, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Nah, gas dari kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Nah, kotoran sapi dimanfaatkan dengan 2 cara. Gas dari kotoran sapi digunakan sebagai sumber energi untuk memasak dan penerangan. Nah, kotoran sapi juga bisa digunakan untuk membuat pupuk. Anakku yang Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sumber energi alternatif ya dari kotoran sapi, ya bisa dipakai sebagai bahan bakar atau sebagai biogas. Anakku yang soleh-solehah, sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, pada suatu desa menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Kemudian setiap sapi menghasilkan 25 kg kotoran. Sebanyak 25 kg kotoran tersebut diolah menjadi biogas. Kemudian biogas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak selama 4 jam. Nah, jadi jika suatu keluarga memasak hanya 4 jam per hari, maka memiliki seekor sapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari atas di sini ada 3 pertanyaan. Ya, silakan teman-teman adik untuk kerjakan secara mandiri sambil berlatih ya. Di sini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 12 jam. Jika setiap hari ibu masak selama 4 jam, berapa lama biogas itu bisa digunakan? Kemudian pertanyaan kedua, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 20 jam. Jika pedagang itu memasak setiap hari 5 jam, berapa lama biogas itu bisa digunakan? Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, ibu anak sedang memasak untuk acara keluarga. Dia memilih biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 12 jam. Jika ibu anak mulai memasak pukul 4.30, pukul berapakah biogas itu akan habis? Itulah 3 pertanyaan. Ya, silakan teman-teman adik dikerjakan secara mandiri. Baiklah anakku yang soleh saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf barangkali dari ucapan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil faidah dan manfaat dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Baiklah anakku yang soleh dan soleha,
Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.